Selamat pagi teman-teman. Nah, lama ya saya nggak upload video ya. Ini saya mau upload video lagi. Saya kedatangan tamu. Jadi seorang mantan manajer IT. Nah, sebelumnya di pekerjaan sebelumnya namanya Bapak Faiz dari Surabaya ke sini. Silaturahmi ke sini. Kita mintain sharing. Nah, sebelumnya di perusahaan lama Pak Faiz itu punya penghasilan 20 juta. Tapi luar biasanya beliau memutuskan untuk resign dan menjadi agent prudensial. Nah, Pak Faiz, mau ceritakan pengalamannya Pak. Kenapa Bapak sudah jadi manajer, penghasilan 20 juta kan enak ya Pak. Malah jadi agen asuransi, kan aneh ya Pak. Orang bilang pasti waras kondak kan gitu ya Pak. Coba diceritakan teman-teman. Ya, aku jadi bingung ini Pak Malik. Jadi dari sisi mana yang mau saya ceritakan? Karena ada hal yang sifatnya keputusan, tapi sebenarnya murni apa yang saya putuskan itu adalah demi masa depan keluarga saya yang lebih baik. Karena begini, kalau dibilang dari sisi karir, kehidupan saya sudah cukup nyaman lah. Ya, ukuran Surabaya, enggak lebih banget gitu, tapi enggak kurang. Gitu ya. Cuma ada hal-hal yang perlu saya pikirkan, salah satunya adalah masalah pensiun dan masa depan anak-anak saya. Kebetulan saya di usia saya 48 ini saya masih punya anak yang paling kecil umur 6 tahun. Jadi pada saat seandainya saya terus meneruskan karir saya di perusahaan, maka pada saat saya pensiun, si anak ini masih SMP. Bagaimana kelanjutan pendidikan maupun kuliah, dan kasarannya karena dia perempuan saya harus mengawinkan dia, itu biaya luar biasa besar. Dan kemudian masa pensiun saya pun itu kita kan kepengen umur panjang ya. Itu kalau dihitung-hitung pesangon nanti pun pada saat saya pensiun itu hanya cukup sekitar 3 tahun saja untuk itu. Kalau kita masih punya masa pensiun 10 tahun atau 20 tahun misalkan, maka ada cukup banyak waktu yang harus saya cover. Kalau itu tidak saya siapkan dari sekarang, maka saya akan menggantungkan hidup saya pada orang lain. Saya akhirnya harus mencari peluang-peluang mana yang bisa saya kembangkan, saya kerjakan sampai saat saya pensiun pun di usia yang tidak produktif. Usaha itu masih bisa menghasilkan untuk saya dan anak-anak saya. Nah, jadi akhirnya ketemulah saya dengan Prudential. Saya dikenalkan oleh adik saya bisnis Prudential ini. Setelah saya mendalami dan saya bertemu dengan orang-orang siapa dari berbagai macam background, terutama seperti Pak Malik ini luar biasa menginspirasi. Akhirnya pada suatu titik saya memutuskan bahwa sekarang atau tidak sama sekali, karena saya juga dikejar waktu, dikejar usia yang fisik semakin lama masih semakin menurun. Mumpung saya masih punya energi Pak. Ya. Menurut sampean Pak, kenapa Prudential itu menjadi pilihan Bapak? Dan itu kan Bapak mengorbankan 20 juta per bulan ya. Nah, menurut Bapak yang paling utama dalam Prudential yang menurut Bapak yang ini saya rela mengorbankan 20 juta untuk jadi agent, itu apa Pak? Dalam bentuk apa ya? Bisa diwariskan. Jadi 20 tahun yang lalu itu saya sudah mencari usaha, mempunyai usaha sampingan di luar pekerjaan saya sebagai karyawan. Satu-satunya tujuan, salah dua maksudnya ya. Satu memang untuk menambah income, yang kedua saya ingin punya bisnis yang bisa saya wariskan kepada anak. Anak-anak mau jadi dokter, jadilah dokter yang tidak mikirin duit. Ada orang nggak mampu, silakan dibantu. Jangan khawatir, penghasilan dari bisnis saya rintis. Jadi itu sudah saya ingin Pak sebenarnya 20 tahun yang lalu. Jadi saya melihat Prudential itu bisa mewujudkan itu. Dan saya sudah melihat orang-orang yang sudah mewariskan kerajaan bisnis Prudentialnya kepada keturunannya. Dan yang kedua, ya pasti kalau kita bisnis pasti bicara hasilnya luar biasa.
Saya sudah bertemu dengan orang-orang yang dari hasilnya biasa-biasa sampai yang sangat-sangat luar biasa. Kita sudah nggak bicara lagi penghasilan jutaan, puluhan, ratusan. Kita bicara penghasilan miliaran, bukan itu bicara tahunan, tapi miliaran per bulan. Itu saya sampai merinding kalau bertemu dengan orang-orang yang mengalami. Dan saya sudah bertemu langsung dengan mereka-mereka. Ini pesan Bapak ya Pak, buat para karyawan terutama, atau kelas manager, atau kelas director. Kenapa Pak? Perlu tahu atau perlu coba bisnis prudensial menurut Bapak? Kenapa Pak? Supaya mereka itu juga bisa merasakan income yang katanya miliaran itu Pak. Ya, Pesan-pesan buat teman-teman seprofesi Bapak. Mulailah sekarang. Lihat bisnis ini. Buka pikiran, buka hati Anda. Lihatlah apa yang bisa bisnis ini lakukan untuk Anda sendiri dan keluarga. Apa efeknya untuk anak dan istri Anda. Cobalah lihat. Jangan tutup mata, jangan tutup pikiran Anda, jangan tutup hati Anda. Jika Anda sudah mengetahui dan setuju dengan apa yang pendapat kami mengenai bisnis ini, lakukan saat ini juga. Jangan tunda-tunda karena umur juga nggak tahu. Yang kedua, bagi yang karyawan sudah cukup nyugih nomor beliau. Sekarang waktunya nyugih nomor itu. Jadi teman-teman, ini dari Pak Faiz percakapannya. Nah, ini sebelum kita akhiri, tadi kan saya belum tanya Pak Faiz bekerja bergerak di bidang apa Pak sekarang? Kalau Yang dulu Pak. Oh ya dulu manajer. IT. Manajer. Saya di karir saya sejak awal di IT, jadi saya jadi programmer, kemudian saya ya karir saya naik jadi supervisor, kemudian jadi asisten manager, jadi manager dan seterusnya. Bisnis saya pun di luar juga bisnis IT Pak. Nah, tapi itu rawan dengan bisnis yang rawan atau pekerjaan yang rawan dengan kondisi fisik. Dalam arti begitu fisik saya sudah mulai menurun atau tidak berfungsi atau kurang berfungsi, maka matilah sudah karir maupun bisnisnya. Sedangkan di bisnis prudensial itu bisa terus berlanjut Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi itu teman-teman percakapan singkat kita, nggak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak nggak ditonton sampai akhir ya. Ini simpel saja. Jadi teman-teman yang manajer, yang director, jangan malu, jangan gengsi di prudensial. Karena atasan Pak Faiz, leadernya itu dulunya mantan direktur, ya, mantan direktur, jadi agen. Jadi jangan disepelekan pekerjaan sebagai agen asuransi. Teman-teman harus mendalami, terutama asuransinya prudensial. Dan sekian dari saya teman-teman, nantikan video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.